Yuking, kamu ini anak. Kenapa tidak pergi ke rumah sakit besar di kota, malah pulang ke desa kecil ini? Nenek terus merasa bersalah. Aku bisa besar karena dibesarkan oleh seluruh warga desa. Takkan bisa lulus kedokteran. Wajib aku kembali. Yuking! Yuking! Bibi mohon padamu. Pinjami Bibi uang. Tak ada 5 uang perak. Penagih hutang kejam itu akan bunuh Bibi. Aduh, sakit. Berhenti dulu. Bibi Li, cepat bangun. Ibu Li, Yuking kan perempuan. Mana mungkin punya banyak uang? Sudahlah. Bibi tahu. Kau minum air sumur ajaib pohon uang. Sakit muntah uang. Ambil ini. Jangan nyibul. Mana bisa orang muntah uang? Waktu pingsan kemarin, aku lihat dia muntah koin perak. Yuking, tolonglah bantu dia. Tanggung jawab. Baiklah. Susah amat. Janganlah. Apa ini? 22. Uang! Nata! Wah, beneran. Wah, ayo masuk. Beneran muntah uang. Iya benar. Yuking, kami juga mau pinjam. Masak satu desa dibeda-bedakan, harusnya kan adil. 10 menit lagi. Aku akan periksa pos polisi stasiun. Uang asli. Cuan. Tanda bintang desis tanda bintang benda ini. Lihat deh. Kenapa? Kepala desa. Lihat Yuking kesakitan begini. Jangan paksa dia keluarkan uang lagi. Hei warga desa, kami semua pernah membantu Yuking, tapi jangan keterlaluan. Dulu kami menyelamatkannya. Tanpa kami, dia sudah mati. Memintanya bayar itu hak kami. Gini aja. Uang receh begitu tak guna. Dia kan dokter, bisa sembuh sendiri. Minta lebih. Semua sibuk makan ayam. Aku mau gila. Wah, ini benar-benar emas. Katakan padanya, beri aku lebih banyak lagi. Terus beri aku lebih banyak. Jangan pergi. Menyerah. Cukup. Waduh, emas. Halo semua, selamat datang di Thailand yang indah. Makanan kami lezat. Cuan banget. Ini terlalu bau.
kutu. Nggak mau. Nggak mau. Yuking. Sabar, nanti lewat. Muntah uang. Itu keberuntunganmu. Udah, jangan dipukul lagi. Baiklah. Oh, maafkan aku. Jangan abaikan aku. Jangan lagi. Jahat. Sial. Muntah lagi. Wah. Dua. Yuking. Tahanlah. Muntah uang. Iya, bagus kok. Tolonglah. Jangan buang waktu. Nggak tahu. Nenek itu mau telepon polisi. Sayangnya sudah jatuh. Mati. Sial. Sana itu. Mati kau. Tapi... Nggak peduli. Dulu. Yuking. Nak, kamu mimpi buruk ya? Kamu baru pulang kampung, pasti lelah. Istirahat dulu saja. Pulang kampung. 3, 2, 1. Terlahir kembali. Yuking, sayur nenek simpan saja. Yuking, kamu melamun apa? Naf. Nenek terlalu baik. Kaki nenek tidak kuat, masih repot antar sayur. Kaki nenek masih kuat kok, lumayan juga. Hampir lupa. Kaki nenek baru bermasalah nanti. Yuking, kok kamu linglung terus akhir-akhir ini? Lelah ya? Jangan buang waktu. Nenek itu mau panggil polisi. Sayangnya sudah jatuh ke jurang. Sudah tewas di jurang. Nas, kali ini aku pasti jaga Nek. Nak, nenek yang harusnya jaga kamu. Baru pulang, lelah ya. Nenek pulang dulu, kamu istirahat. Kehidupan lalu. Pohon uang jatuh ke sumur kuno. Aku diperiksa air sumurnya. Dapat kemampuan uang keluar saat sakit. Disiksa hingga tewas. Warung murahan kamu ini. Rawat. Dokter Jiang, cepat lihat sumur tua di desa itu. Air sumur mendadak berkilau emas. Itu dia, pohon uang legendaris. Baik, segera ke sana. Kali ini, giliran kalian merasakan kutukan uang berdarah.
Di masa lalu, pohon uang jatuh ke sumur. Aku dokter desa itu. Minum air ini dulu, dikutuk uang keluar saat sakit. Akhirnya, tewas tersiksa. Warga desa, jangan diminum. Air ini beracun. Bahaya. Mau minum lagi? Selama ini aman-aman saja. Hitung saja. Oh. Nggak usah. Kamu bawa ke dia. Tapi kalau dia masih membencimu. Gak kenal iya. Aku Ultraman. Jiang Meizi, perhatian banget. Sudah lama pergi, masih ingat marga kuli. Kau yang pertama dorong aku ke neraka. Aku pasti nggak lupa. Nenek, cepat ambil air terus pergi. Nas, Aku. Air ini tak layak minum. Dulu. Akhirnya kenapa? Berani dorong aku. Mau ku bunuh kau. Degui, pelan-pelan. Yuking, dokter desa kita yang baru datang, bilang air ini tidak boleh diminum. Mungkin memang bermasalah. Yuging, anak yatim yang dulu di desa kita itu. Jangan asal bicara. Yuking, kenapa air ini tak bisa diminum? air sumur terlalu dingin. Nenek masih batuk. Tak bisa diminum. Terlalu manja. Saya minum tetap aman. Mana? Pulang saja dulu. Ada apa sebenarnya? Orang Li bilang ada cahaya di sumur. Wujud kepala desa. Kepala desa. Saat ambil air, saya lihat benda emas bersinar. Hanyut. Jatuh ke sumur. Air sumur ini sepertinya tidak aman. Yuking, kamu lebih tahu periksa air ini. Airnya normal, aman diminum. Kalau bagi Cahanga, karena pembiasan sinar matahari. Air baik-baik saja. Lanjut. Salah kepala desa, air sumur sulit. Lihat, air sumur berkurang. Kenapa air sumur ini bisa mengering? Lau Ben, turun dan periksa di bawah. Makan. 20. Dia perlu kurus. Pak, ada pohon emas di sumur. Ini. Bukan. Bukan sama sekali. Ada apa sih? Ada apa? Pertunjukan. Dimulai. Iya. Sana, jangan ikut campur. Ini pusaka desa, akan kubawa pulang dan kujaga. Berani kau ambil? Kami semua sudah melihat, Pak Desa. Jangan dikorup. Kepala desa benar. Pusaka harus dijaga bersama. Benda ini jelas-jelas benda kuno. Kalau ini benda antik, harus dilapor. Keluarga Li, jangan ikut campur. Dengar dong, nenek itu benar. Sumur kering tiba-tiba berbahaya. Aku khawatir nanti kalian keracunan. Oke. Pak Desa, begini. Baru pulang. Tolong datang ke klinikku 3 hari lagi. Aku akan periksa kalian semua gratis. Dengar, Yuking bilang 3 hari lagi ke klinik untuk cek kesehatan. Barang ini, aku bawa dulu ya.
Jiang Yuking ya. Tunggu saja. Air rendaman pohon uang pasti bikin kaya. Dia. Wang Degui, Bibili, penduduk serakah. Lihatlah kalian bisa muntah uang. Hari indah kalian berakhir. Dokter Jiang, semua sudah datang. Karena Wang Degui minum pertama, periksa dia terlebih dahulu. Degui, cepat sini. Kenapa? Betul-betul. Main bersama teman-teman yang nakal, jadi terluka. Entah kenapa 2 hari ini. Dia mengurung diri di rumah. Jangan-jangan sakit karena pohon uang. Sembarangan. Aku sehat. Kalian saja istimewa. Aku minum, nggak masalah. Rupanya dia sudah tahu bisa mengeluarkan uang saat kesakitan. Kalau sehat kenapa takut datang? Pasti ada yang disembunyikan. Wah, Degui. Dipanggil lo. Aduh. Degui, coba periksa. Ayo, cepat. Kita periksa. Apa? Iya. Lihat wajahnya, dia benar-benar sakit. Cuma pemeriksaan biasa, aman. Ayah, Duduklah. Pikachu. aduh. Kursi rusak ini kok masih ada paku sih? Kursi puskesmas harus diganti. Pakunya keluar. Sialan. Kak Degui, tenggorokanmu bergerak. Kamu menelan sesuatu. Enggak. Aku cek dulu parah atau tidak. Karat harus dikeluarkan sekarang atau luka akan infeksi. Sampah. Aku lihat sampai kapan kamu tahan. Sakit, teriak saja. Gak usah tahan. Bro. Hei, selesai. Aduh, aku lupa. Minyak merah untuk memar bukan infeksi. Luka infeksi harus pakai alkohol. Berani kau main-main? Lihat kau begini. Alkohol sedikit kurang cukup. Tak mau kau lihat cintaku. Muntah uang. Aduh. Koin perak. Koin perak asli. Gimana kau muntah koin perak? Jangan-jangan Wang Degui menelan tabungan nikahnya. Bikin orang. Lalu pas itu, kebanyakan makan. Balikin uangku. Bernapas. Dokter Jiang, sudah didesinfeksi. Aku boleh pulang.
luka parah belum selesai. Jangan pergi. Infeksi parah, butuh suntik tetanus. Gak perlu. Jangan dekat. Tetanus bisa fatal. Mati. Suntik tetanus harus disuntikkan di dekat luka. Tak mau disuntik. Aku kebal. Tahan dia. Jangan gerak. Laujang tewas karena tetanus. Jangan sok. Tarik sini. Lepaskan. Ernie. Sabar, cepat selesai. Astaga. Halo, halo. Jangan hem. Enak sekali. Bukan, bukan. Ai, Degui. Koin prak berapa kau telan? Kau tiap hari minum-minum, makan enak, dan main judi di desa. Koin prak segini banyak. Sudah. Pembunuh kejam. Jangan-jangan yang pertama kali kau telan juga koin perak. Kenapa bisa muntah uang? Hei, hei. Sakit! Sakit sama dengan muntah uang. Aku yang duluan dia patahkan lengan anakku tahun lalu. Aku dulu. Cuma sebentar kok. Tenang dulu. Aku beri obat dulu. Tenang, biarkan dokter beri obat. Tidak apa-apa. Degui, hei. Kau bisa hadir. Aku tak menyangka. Baik. Muntah lebih banyak anggap saja kontribusi untuk desa. Benar kan? Cepat oleskan obatnya. Drama yang sama akan dimulai. Boleh. Cuma tokoh utama berganti. Cinta banget. Lalu. Karena. Lengket banget. Dasar kamu beneran. Vian. Aduh, beneran dong. Sakit, langsung muntah duit. Semakin sakit Degui, semakin banyak uang yang harus dikeluarkannya. Selama ini Degui selalu menindas warga desa. Harusnya dia bayar lebih. Menurutku, Tuhan akhirnya membuka mata ini karma buat dia. Aku yang siksa dia. Sudah datang. Degui ya? Jangan takut. Ada dokter Yuking. Gak bakal mati. Obong kosong. Siapa berani? Besok ku bakar rumahnya. Masih takut sama preman? Aku saja yang perhebat lagi. Aku paham. Uang Degui bisa muntah uang karena minum air sumur itu 3 hari lalu. Benar. Minum air sumur itu bikin muntah uang. Kalian semua kelaparan sudah berhari-hari. Tapi sumur itu sudah kering. Kini cuma kau yang muntah uang. Perlu waktu.
Dia berani sakiti aku. Aku hanya menyatakan fakta. Sekarang kesempatan kaya ada padamu. Tunggu. Perempuan ini dibesarkan oleh banyak orang, pasti lebih banyak minum air sumur. Aku saja bisa. Dia pasti bisa muntah lebih banyak. Lagi pula, Dia dokter, bisa sembuhkan diri sendiri. Yu King, kau besar di desa ini, kembali jadi dokter desa. Lihat dirimu, cantik dan baik hati. Kalau ada uang lebih, berikan sedikit. Anggap aja, bantu warga desa. Maksudku, King, kamu bisa besar. Bukan karena bantuan semua warga desa, kamu tidak mungkin bisa kuliah. Iya, Yu King, desa sedang kesulitan sekarang. Kamu kan bilang mau bantu desa kita. Jangan cuma janji tanpa aksi. Benar, Wang Degui itu. Jangan bunuh orang. Jangan bunuh orang. Jangan bilang. Hentikan! Benar kamu, semua berhenti. Kalian semua gila. Yu King baru tiba di desa. Kalian menindasnya. Aduh, nenek iya. Kenapa nenek kesini? Tak apa, jika benar bisa bantu kepala desa dan warga. Aku mau mencoba. Maklum berpendidikan sangat bijak. Iya kan? Si kaya. Mobil di sini mau kejar pencuri. Cepat sini. Kaya. Hati-hati. Nenek, tak apa. Aku pernah belajar obat tahu cara redakan sakit. Dulu kalian juga begini. Puji aku patuh, tapi siksa aku sampai mati. Memang sifat serakahmu tak pernah berubah. Cepat tusuk. Masih ragu? Tusuk saja. Tusuk. Ini apa ya? Ini apa sih? Gawat, ini mau meledak. Ayo mulai. Betul, Pak Kobel. Dia mau muntah. Ini. Kok nggak ada uangnya? Jangan-jangan dia pura-pura. Ram. Mustahil dia tak muntah uang. Maaf semuanya. Aku benar-benar nggak bisa. Pura-pura apa? Kan kamu dokter. Kamu tahu titik bebas sakit. Sengaja nggak mau. King, jangan-jangan takut sakit sampai ditelan. Aku enggak. Aku benar-benar enggak bisa. Tak percaya. Lihat. Yu King, jangan menipu warga yang sudah membantumu. Kalau kau merasa tusuk diri sendiri tak sakit, maka Pak Kepala, kau tak percaya juga. Jangan banyak omong. Belum bayar. Masih kurang sakit. tak berani. Aku saja. Gila kau. Nenek tua. Kenapa kau lindungi orang asing ini? King dibesarkan oleh warga, mana mungkin dia orang asing. Mau pukul dia, silakan langkahi tubuhku dulu. Nenekmu ini, ayah. Pukul di sini. Biar pejabat lihat bagaimana desa Siang Siujing perlakukan orang tua. Hei. Tunggu. Mana? Siapa? Masa iya? Berani pukul nenek? Aku jaga santai. Yu King dan kamu aman. Nah, baru benar. Nenek, pulang dulu. Kepala desa pasti paham. Apa? Aku saja yang urus hal berbahaya ini. Nenek pasti kulindungi. Menurutku, King tak mampu bayar. Dia tak beruntung. Kedua, kaulah yang bernasib baik. Tahan. Kau mau kuntung begini? Degui, tadi kamu muntah begitu banyak. Gimana mau melatih murid kalau begini?
Karena aku. Ke rumah sakit. Batu giok, kualitas terbaik. Oke. Aku nggak dukung kamu, fansku. Jangan anggap aku. Kita bakal jadi kaya raya sekarang. Ini giok asli. Lebih mahal dari koin perak. Kita kaya. Beneran, Ini batu giok terbaik. Kak De gue. Lari ngapain? Kenapa kabur? Jangan lari. Santai, kakinya terluka, nggak bisa jauh. Cari dia. Pak Cao, Ayah. kalian sedang apa ini? Kenapa ribut-ribut? Aduh, Sekretarisu, kok bisa datang? Iya nih. Biar saya perkenalkan. Ini sekretarisu dari Jin Chen Tourism. Betul, Pak. Wah, Sekretarisu. Selamat datang. Saya datang untuk memberitahu kita semua, Desa Siujing resmi masuk daftar calon proyek pariwisata. Manajer Joe datang Rabu depan. Nanti dikasih. Penampilannya bagus. Oh iya, kalau terpilih nanti, tiap keluarga dapat 50.000 per tahun. Apa? 50.000. Baiklah, mari kita persiapkan lebih awal. Saya ada urusan lain. saya ada hal lain. Saya pergi dulu ya. Oh, sekretaris hati-hati. Alamak, 50.000 yuan. Kalau aku ada 50.000 yuan nih, rumah usang aku boleh direnovasi. Betul kan? Dengan 50.000 ini, tak perlu lagi takut pada uang degui. Selalu pakai ini. Tak bisa kirim lokasi. Pakai uang yang dikeluarkan Wang De Gue itu untuk bersihkan desa dan adakan upacara sambutan. Hei, ide ini bagus. Dulu demi bagi hasil, kau hancurkan aku sampai mati. Sekarang, Wang De Gue akan diperlakukan sama. Dengar semua, aku baru teringat. Setiausaha Sucakap Desa kita cuma calon alternatif. Desa jiran punya pemandian air panas dan hutan buluh yang terkenal. Lalu, apa keunikan desa kita? Desa kita terkenal dengan sumur tua dan sulaman tradisional. Tentang sulaman ini, aku memimpin semua penenun di desa butuh setengah bulan untuk menyelesaikan ini. Sulaman Phoenix Peony juara kabupaten. Iya. Nanti kita hias sumur tua dengan karya sulam. Biarkan Tuan Zhou lihat nilai budaya tradisional desa kita, kan? Omonganmu gampang. Aduh, aku habiskan 2 minggu menyelam ini. Kain dan benangnya kan butuh uang. Pak Kepala, uangnya mana? Alang, Ya ampun. Kas desa memang sudah kosong. Tak ada uang, tapi kami disuruh kerja gratis. Kira kami bodoh. Bully, lupakan hal pribadi, anggaplah ini sumbangan untuk desa. Nanti, semua akan berterima kasih seperti pada Kak De Gue. Yu King, kenapa kau tidak berkontribusi? Ingin aku yang jadi korban? Mustahil. Pak Kepala, desa kita sekarang bukankah ada pokok duit yang sedia ada? Betul. Suruh Wang De Gue menyumbang lebih, kan bisa beli benang. Nanti bisa ganti saat bagi hasil. Baiklah, kalau semua setuju, lakukan saja. Kita repotkan De Gue lagi. Memang, serakah ibarat bola salju. Sekali mulai, tak bisa berhenti. De Gue, kamu mau pergi kemana? Mau apa? Sekarang ada peluang rezeki bagi desa kita. Lurah, jangan basa-basi. De Gue, desa butuh uang, keluarkan lagi sedikit. Tidak, kau ingin hancurkan hidupku. Enak. Berhenti di tempatmu.
Dulu kau semena-mena pada kami. Lupa akan begini. Sial! Saat desa membutuhkanmu, malah ingin kabur. Lurah, aku tak mau lagi. Degui memang licik. Menurutku paling cocok seret dia ke gua di belakang bukit kalian. Ini tidak baik. Pak Kepala Desa, apa salahnya? Ini demi kepentingan desa kita. Baiklah. Rebel. Demi semua orang, demi desa kita, kau harus bersabar. Ikati dia. Lemparkan ke gua di belakang rumahku. Hehe, kau jadi gurunya. Lepaskan aku. Ayo, jalan. Diikat, jalan. Aduh, kasihan anak ini. Kok malah muntah uang sih? Pantas saja. Ayo, jalan. Anak-anak, ini puisi untuk upacara penyambutan. Mari kita baca bersama-sama. Ikuti saya. Mencangkul padi di terik siang. Keringat jatuh ke tanah. Keringat jatuh ke tanah. Muntah. Muntah sana. Lagi pula. Siapa tahu susahnya? Lanjutkan dengan sumpit. Muntah lagi. Ayo. Nanti aku widget. Sial. Kau kira kau kepala babi? Duh, kamu. Cangkul di terik, keringat jatuh ke tanah. Keringat jatuh ke tanah. Siapa yang memasak? Butir nasi, darah keringat. Bagus sekali bacanya. Pasti bos Zhou akan menyukainya. Upahnya kapan dibayar? Jangan buru-buru. Developer masih di sini. Kenapa hanya berdiri? Cepat kerja. Aktornya cari siapa? Nanti kalau pulang aku lepas benda ini. Halo. Katanya ada daerah cat benang. Sulam dengan darah. Kebetulan bunga kemakmuran. Kurang merah. Nah, musiknya. 1, 2, mari bekerja. Aku tak terima. Aku takut. Halo. Cangkul di terik. Keringat jatuh ke tanah, tak tahu susahnya. Pada setiap butir. Maai. Bagus. Budaya desa yang murni. Pak Joe, ini sulaman benang merah khas desa kami, nomor 1 di kabupaten. Bagus. Benar hebat. Merah ini. Kok bisa secerah ini? Teknik pewarnaan alami khusus. Iya. Sumur kuno terkenal di sini. Di mana, Pak Zo? Aku mau lihat. Sumur itu sedang dalam perawatan. Dipelihara. Aku harus lihat. Tolong. 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 Kakiku tebal sekali, aku merasa. Sumur ini ada masalah. Ini yang kalian sebut perawatan. Sumur kering. Bukan, Pak Joe. Dulu sumur ini tidak seperti ini. Baru beberapa hari terakhir begini. Kami memilih desa Xiujing karena nilai budaya sumur tua ratusan tahun ini.
Sumurnya sudah tidak ada. Tidak ada nilai pengembangan. Gimana ini, Tuan Zo? Ini cuma kekeringan musiman, rutin tiap tahun. Sebulan lagi akan... Serius? Tidak percaya? Tanya kepala desa. Iya, benar. Kekeringan musiman. Sebulan pasti normal. Oh, Kembali bulan depan. Lihat lagi sumur ini. Semoga sesuai kata kalian. Ajak Tuan Zhou jamuan. Haha. Kakak Yuking, kekeringan musiman, aku tak pernah dengar. Itu bohong. apa? Bohongi Tuan Zhou? Kepala desa, Tuan Zhou cari sumur tua yang ada airnya. Asal kita mau bayar. Perbaikan sumur seabad ini dalam sebulan. Seharusnya mudah. Ya ampun, tapi desa kita kan tidak punya banyak uang. Lurah, kamu lupa. Desa kita masih punya pohon uang. Oh iya. Yuking, pergi jumpa Degui sekarang juga. Jangan biarkan dia mati. Dia. Aku ingin mati. Kak Degui, aku dokter. Kau takkan mati. Kau harus hidup. Sumur tua butuh air hidup. Air hidup apa? Kau belum tahu lagi, Keh? Desa dipilih untuk proyek. Tak ada dana perbaikan, kau sengaja ditahan. Selain itu, sulaman lama untuk menyambut pengembang. Kamu dikurung di sini karena itu juga kata Li. Tanpa uang, dia tak menyulam. Bukan. Maksudku terlalu. Kau suruh ku kunci di gua. Hei, Niek. Kau tahu hatimu baik. Bebaskan aku. Bisa kok. Uang ini keluar hanya untukmu. Makan. Masih ragu lagi. Di mana? Kau mau aku mati di sini? Ya, baiklah. Sini. Makan. Bersulang. Jangan sungkan, makanannya sederhana di sini. Tolong dimaklumi ya. Pak Zhou, coba semur rahasia warisan desa kami. Sangat lezat. Cepat coba. Baik. Iya. Hahaha. Sini. Benar kan? Matilah kau, Jandali. Permainan baru dimulai. Kau mau aku apa? Kau. Yuking, lari. Manfaatkan sepi. Cepat lari. Lari sejauh mungkin. Cepat.
King. Mana? Mana? Iya. Penuh harapan. Enak aja rasanya kembali putus harapan. Sengaja aku masukkan nenek tua ini. Hanya untuk melihat ekspresimu saat ini. Bukan. 76 tambah 72 jadi berapa? Bernie. Jiang Yuqing, bajingan. Diam kau. Kalau bukan dokter Jiang. Kau sudah mati. Akan kutunjukkan kelakuanmu ke developer. Biar dia pergi. Jadi, Lihat. Reaksi pedagang tahu kebenaran. Pedagang tamat. Lebih baik dari warga. Kau malah mangsa. Kau nih bukan pokok duit pun. Kenapa tidak masuk? Ditangkap warga, kau masih selamat. Jika pengembang yang dapatmu. Iya, benar sih. Aku tetap di sini. Bukan ya? Yuking, masuklah dulu. Kami yang urus. Si gila ini. Dia harus dijaga. Tanpanya, siapa obati sumber uang? Kau dikurung di sini karena kata Bully juga. Tak ada uang, tak ada sulam. Boleh. Perlu bicara. Aku mau bicara berdua. Jangan cari masalah. Aku diikat. Banyak orang. Mau lari kemana? Tanda bintang batu tanda bintang. Kalian berdua, pergi dulu. Degui, kita perlu bicara. Degui, jangan salahkan aku kalau kau disiksa. Banyak orang yang ingin menyakitimu, bukan cuma aku, kan? Kalau kau mau pergi, ya aku juga nggak punya kuasa. Terus. Tanggal 20 Januari, kan? Sudah cukup. Kesal sekali. Brengsek. Kau layan aku macam haiwan. Aku bunuh kau. Degui, salahku. Nak pergi jelah. Aku lepaskan kau. Cih, apa hal ni? Sialan. Kau juga bisa bayar. Sini kamu. Tidak bisa. Kau salah. Aku tak bisa. Syukurlah. Kau juga bisa bayar. Mereka takkan menyiksaku. Tolong, bajingan ini bisa muntahkan uang. Penipu. Aku tak bisa muntah. Dia bohong. Jangan lari. Aku tak bersalah. Berhenti. Bajingan, jangan lari. Jangan mendekat. Atau apa? Apa yang terjadi? Uang Degui. Dia loncat sumur sendiri. Bagaimana ini? Jatuh tinggi, patah tulang belakang. Tak tertolong. Astaga, malapetaka. Keluarga Lee. Sebenarnya apa yang terjadi? Tidak. Bukan kusuruhkan. Dia terpeleset sendiri ke sumur. Dia yang jatuh sendiri. Semua melihat tadi. Saat kami tiba, Wang Degui sudah jatuh ke sumur ini, keluarga Lee.
Jangan-jangan kau yang mendorongnya? Bukan aku. Lihat bekas luka. Ini semua pukulan Wang Degui. Dia pria kuat. Mana mungkin aku melawannya? Ini hanya kecelakaan. Wang Degui, ini karma untukmu. Pohon uang kita hilang. Dana perbaikan sumur tua ini dari mana? Siapa bilang pohon uang cuma satu? Siapa bodoh? Lukamu kenapa berdarah? Aku bantu balut. Kie, Terserah. Benar-benar. Kepala desa. Keluarga Li. Uang ini. Ini upah para penyulam beberapa waktu lalu. Aku baru mau berikan ke mereka. Kulihat sampai kapan kau pura-pura. Dokter Jiang, biar aku periksa. Luka terinfeksi bahaya. oh iya dong, Bully. Biar Dr. Yuking memeriksa Anda saja. Tak usah, luka kecil, aku bisa urus sendiri. Tidak tahu gaya modern, selamat tinggal. Ya ampun. Janji dengan Pak Zhou cek sumur bulan depan. Sekarang tidak ada uang. Gimana ini? Kepala desa. Penyulam punya ratusan keping perak yang ada di Li. Pinjam dari Li saja. Kalau kalian malu mendatanginya, aku bisa pergi mewakili kalian. Yuking memang bijak. Urusan ini kuserahkan padamu. Terlalu bersemangat, hati berdebar. Kedua desa ini bisa begini berkat Yuking. Benar sekali. Bibi Li, dulu kau manfaatkan kebaikanku, melemparku ke jurang. Seye, kutunjukkan padamu rasa yang sama. Mana? Tak selera juga. Wang Degui ini, meski bukan orang baik, tapi dia tiada. Di hatiku ini, sungguh tidak karuan. Mana? Lupakan orang itu. Ayo. Coba pangsit spesialku. Apa istimewanya? Pembalasan. Hukum karma untuk arwah. Kedua. Kenapa begini? Kenapa aku muntah uang? Apa karena desa? Air sumur desa. Tante Li. Kepala desa minta uang untuk sumur. Uang apa? Aku tidak punya. Lalu, mungkin aku salah lihat. Bully, kok wajahmu tampak begitu pucat dan tidak sehat? Mau kuambilkan obat? Tidak perlu. Baiklah kalau begitu. Kepala desa minta pinjam 300 uang perak untuk sumur akan dipotong dari uang bordir. Apa? 300? Mana ada uang sebanyak itu? Balikan. Nanti setelah bagi untung, warga akan kembalikan. Dan aku seperti melihatnya. Kau yang ambil ember terakhir, kan? Ngomong apa sih kau? Apa benar itu kau? Sudah, ini semua uangku. Ambil saja. Kurang 50. Aduh, ini semua upah para penjahit. Aku sungguh tak punya uang lagi. Boleh. Aku tadi di luar. Seakan-akan kulihat sendiri asal-usul koin perak ini. Aku carikan cara. Kie, masih kurang. Fagi.
pagi. Tidak perlu. Sekarang cukup. Buku. Uang sekecil ini bagiku. Bunga buatku. Ayo masuk semua. Tante Li bisa bayar. Lihat kan? Lihat. Lihat. Buk Li, tak kusangka kau bisa muntahkan uang. Santai saja. Dia telaten dan hebat. Yuking, aduh, sabar. Itu rezekimu. Bisa muntahkan uang. Dasar apa? Uang keluar. Beruntung. Buk Li. Kau yang bilang ini sendiri. Kurang ajar. Buk Li, lihat. Kau bisa muntahkan uang. Kau jadi pohon uang baru desa kita. Dia bohong. Jangan percaya. Jangan membela diri. Bisa muntahkan uang tapi tahan gaji. Tidak berperi kemanusiaan. Paksa dia kembalikan semuanya. Tolong. Jangan. Astaga. Tidak. Bisa muntah duit cepat. Saudari-saudari, aku sudah muntahkan banyak uang. Tolong maafkan dan lepaskan aku. Tak apa. Uang prak itu buat perbaikan sumur. Upah kami belum kau bayar. Benar. Bayar atau kami hukum kau. Aku bayar sekarang. Sedikit amat, seperti buat pengemis. Uang De Gui lebih banyak bayarnya. Fami. Keluarga Li, kau tak bisa lari. Ayo, istri Li, kenapa denganmu? Tak apa. Capek. Sudah sampai depan rumah. Ayo masuk dulu minum air. Hahaha. Istri Li. Baik sekali. Apa? Maaf ya. Lagi pula ini sumur yang kau gali sendiri. Sumber duit. Tetap harus kau yang jadi. Keluarga Li, kau baik hati. Tidak tahu. Di sini sudah ketemu. Jangan teriak. Masuk, tapi ada syarat. Sedang apa kalian? Kita kan satu desa. Bisa bicara pelan-pelan saja. Mana? Nek, kenapa di sini? Aku ambilkan sayur. Keluarga Li baik, ajak istirahat, minum air. Minum air. Bahaya. Kenapa? Astaga. Ini uang. Aku nih. Li Jinhua, untuk alihkan amarah. Beraninya kau ganggu nenek. Yu King. Kok bisa muntah uang?
Nenek sekarat. Nenek, santai. Aku taruh koin perak di pangsit nenek. Ini pertanda baik, Nek pasti panjang umur. Benar. Tentu saja benar. Tapi koinnya kotor. Aku ambilkan obat, nenek minum pasti sembuh. Tambah arat osmanthus. Kalau tidak, aku nggak bayar. Cepat arak. Betty. Kapan uang perbaikan sumur dikeluarkan? Chow Dashan. Aku bukan uang degui. Aku tak pernah jahat di sini. Mau duit? Harus ikut aturanku. Ada daging tiap hari. Arak tiap malam. Benar-benar sok jadi leluhur. Ya, memang. Harusnya. Sebentar. Keluarga Lee satu-satunya. Satu-satunya pohon uang kita. Alkohol dan daging sudah. Sekarang bisa kan? Sudahlah, aku mengerti. Hanya segini hari ini. 1 sen. Keluarga Lee. Ini tak cukup beli roti. Kurang. Besok tak ada sama sekali. Diberi hati minta jantung. Dinaikkan ke 10 derajat, ini bukan sinyal. Jika aku mati, hadapi developer pakai apa? Ayah, berisik banget. Santai saja. Sudah panggil dokter Jiang. Sumber uang ini takkan mati seberapapun kau disiksa. Tunggu. Masih ada sumber uang lain di desa. Bukan cuma kau. Haha, lepaskan aku sekarang. Sekalipun kau berkata benar. Sekarang ada 2. Hari ini harus makin banyak. Syaratnya adalah pekerjaan ini. Bawa dia. Brengsek. Jauh Dasyan, mati kau. Pertue. Dokter Jiang, nenek sih bagaimana? Nenek baik. Jangan urus Bully. Fokus pada diri ibu sendirilah. Ngapain kamu? Aku ingat, benang sulam melilit jari sakit. 5 lilitan tembus daging, tanpa bekas. Jangan. Nenek sih juga bisa muntah uang. 1130 teguk air sumur itu sudah diminum. Yang tersisa hanya. Kami lihat sendiri kau yang muntah uang. Masih berani membantah. Kau memanfaatkan nenek. Kau berani fitnah nenek. Kau bisa lolos. Tanganku rusak tak bisa sulam. Developer marah kau yang tanggung. 3. Tahu. Kau gantinya. Hei, jangan. Itu. Mana? Dasar nenek tua. Dia bisa bayar. Siksanya saja. Mate. Benarkah kau mampu bayar? Apa?
Begitu. Dosa. Dosa. Kasian. Kalian cuma mau uang. Seranglah aku, tubuh tua ini. Dia sudah mengaku. Kalian tak berani. Kalian takut. Biar aku. Lepaskan. Billy, lupa saat demam. Siapa yang buatkan obat? Saat suamimu meninggal, siapa yang bantu? Bagaimana kau tahu ini? Dan selama ini, nenek sudah berkeringat menjahit untuk kita. Kau tegak pada nenek. Gaun pengantinku dijahit oleh nenek. Kebaikannya takkan pernah kami lupa. Jika kau berani sentuh dia, kami tidak akan tinggal. Sudah, cukup. Jangan bicara omong kosong. Beberapa hari lagi, Pak Zhou akan inspeksi sumur desa. Kita butuh uang ini sekarang. 2 orang bayar lebih banyak dari 1 orang. Tidak pura-pura lagi. Kau parasit terbesar di desa ini. Itu adalah omong kosong ibumu, Zhao Dashan. Beras ini cukup untuk keluargamu. Sudah. Berkontribusi untuk desa itu baik. Tidak. Keluar. Fonyo. Sudah kuduga. Sialan. Kak, lihat aku. Ayo bawa. Mana? Untung sudah siapkan obat untuk nenek. Nenek pasti tak terhindar. Kalian mau apa? Tidak mungkin. Bukannya kau bilang beratnya sekarang. Siapa salah, Pap? Nenek sudah tua. Jika terjadi sesuatu padanya, semua yang ada di sini tidak ada yang lolos. Keluarga Li. Kau masih memfitnah nenek? Tadi semuanya sudah melihat. Nenek sama sekali tidak bisa muntah. Kayak mendadak. Sial. Aku salah. Lihat, koin perak dari nenek di lantai. Serius bisa muntah uang? Yu King ini. Ini uang yang kumuntahkan tadi. Tidak mungkin. Tunggu. Hei, kenapa aku tak tahu ada di tenggorokan Ahpo? Sidik jari berdarah. Bukan. Benar juga. Sidik jarinya berdarah. Ibu, kau. Ini milik Li. Jari telunjuk kanannya masih berdarah. Bantu menang. Kau bohong. Dasar wanita jahat. Kau masih memfitnah Ahpo? Ayo pukuli dia. Serbu. Ahpo, pengembang akan datang. Di luar bahaya. Istirahatlah di rumah, jangan keluar. Yu King. Keluarga Li memang menyebalkan, tapi jangan sampai mati. Tenang, Pak Kepala Desa. Dia akan baik-baik saja. Sepertinya waktunya tiba. Masih berebut semua. Cepat. Dokter Jiang. Segera. Pernah ku selamatkan dia. Sumber uang ini harus tetap hidup. Oke, buat obatnya. Ayo pergi. Yu King.
Bibi, tolonglah, Yuching. Aku hampir mati dipukul. Tolong. Tapi, meski ku selamatkan kau, kau bisa kabur. Lapor polisi! Lapor polisi! Tapi telepon satu-satunya di kota. Pulang pergi butuh 4-5 jam. Kepala desa pasti tak izin marah. Aduh. Tak bisa lihat Bibi dipukuli. Mohon. Buat surat. Aku cari kurir. Bibi Li, nikmatilah harapan ini. Seperti diriku dulu. Anda perlu mengirim surat. Terima kasih. Tolong berikan ini ke anak kepala desa. Sao Tiesu. Baik, tak masalah. Wang Degui. Hei, kepala desa. Sao Tiesu. 1, gelasnya buru kau tahu. Pak Zhou, tolong tanda tangan. Wah, sudah pergi? Hehehe, haha. Baiklah. Hahaha, tertawanya tak bisa berhenti. Kuan, Fu. Wah. Siu Kuan. Aduh, terima kasih, Pak Zhou. Wah, Pak Zhou, proyek Siu Juan Foodie ini mengharumkan desa kami. Air jernih, tulisan elok. Investasi ini resmi untuk desa Xiujing. WeChat terima 5 yuan. Lepaskan tangan yang tergenggam erat, padamkan cahaya cinta. Sudah selesai. Bebaskan aku. Aku akhirnya. Lihatlah. Kepala desa. Kumohon, bebaskan aku. Ya, proyek sudah fix. Bagaimana kalau kita bebaskan dia saja? Bebaskan? Nanti dia bocorkan rahasia. Bebaskan? Jangan. Sebentar lagi. Harusnya dia datang. Pak, lepaskan dia. Nanti bisa ada korban jiwa. Cie. Farena. Jangan lepaskan. Jody, kamu kan kerja di kota, pulang buat apa? Aku dengar soal rencana pembangunan desa kita. Pohon uang ini. Jangan sampai lepas. Anakku masih kurang biaya sekolah. Jangan lepas. Dividen cair tahun depan. Rumahku mau roboh, masih perlu dibangun. Luar gali. Kamu juga dengar tadi. Kita miskin, butuh uang. Untuk desa ini. Demi warga. Bertahanlah lagi. Pak. Yu King, datanglah. Tidak, jangan.
Hujan reda. Para brengsek itu takkan berhenti. Surat minta tolong terkirim. Sudah dikirim. Tapi, belum ada jawaban. Sebenarnya, masih ada satu cara. Pura-pura tak bisa mengeluarkan uang. Tahan beberapa hari. Mereka pasti akan berhenti. Lalu aku harus bagaimana? Telan perat. Berbahaya. Jika tidak, kalau tidak, robek usus, mati pendarahan. Lepaskan aku. Aku tak bisa muntah lagi. Jangan pura-pura. Hari ini, keluarkan 500 perak sebelum bisa istirahat. Jangan sia-siakan. 12-13. Dia benar-benar tak bisa muntah lagi. Jangan pura-pura. Aku ini istri suamimu. Selesai, siapa kakaknya? Jangan pukul lagi, bahaya. Pohon uang ini ternyata palsu. Baiklah. Aku bisa diam. Tapi mulai sekarang, dia. Ini tanggung jawabku. Ini aku. Aku takkan lari, hampa. Bernie. Bibili sekarang sepi, cepat muntahkan koin praknya. Bisa mati kalau tetap di dalam perut. Tak bisa. Sudah terlanjur. Tapi, bungkam kau. Salahmu. Sudah berhari-hari. Mana hasilnya? Sampai sekarang tak ada jejak. Kirim saja padaku. Kemari. Tidak. Surat tolong datang. Oke, gugup nomor 7. Pura-pura saja. Tampaknya, pohon uang kita hidup lagi. Ini yang dulu kusimpan. Sudah terlanjur. Kalau dicoba, kan ketahuan. Saudaraku. Ini besi panas. Nempel di badan. Terete. Kelihatan tulangmu. Mau jadi daging panggang? Muntahkan uangnya. Iya. Aduh, jangan. Tipu aku. Masih bandel, gak tahan. Uangku beneran habis. Udah buat makan. Pura-pura mati. Air, cepat! Sialan. Tanya terakhir. Ngeluarin atau enggak? Mau ku telan sekalipun. Tetap nggak ku bagi. Hiks. Perutnya kok besar sekali? Jangan. Aduh, kukuku. Aduh. Kita bakal kaya.
Sudah, darah berhenti. Sudah saya beri obat nyeri. Besok diantar ke rumah sakit. Semua bohongi aku. Mereka mau aku mati. Surat tolong. Ada kabar? Sudah ada. Baru sampai. Betul. Surat. 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 Astaga. Surat. Aku selamat. Tamatlah. Ini kertas kosong. Karena surat itu. Kubuang saja. Hari itu. Maksudmu apa? Maksudku. Surat itu tak pernah. Kudilim. Keluar. Jahat. Berani bohong. Iya. Noh. Arwah pun ku tak biarkanmu. Kepala desa yang pegang kendali. Aku terpaksa. Salahkan kepala desa. Tapi air sumurnya saja bikin muntah uang. Apalagi pohonnya. Dasar sampah. Aku yang bisa. Tanda bintang batu, tanda bintang. Enam. Pertue. Astaga. Aku Sionaga, lo? Mahehe. Kita ujian bareng lalu nikah. Aduh, ternyata pohon ini bisa muntahkan emas. Kau duluan. Zhao Dashan. Aku cari Zhao Dashan. Zhao Dashan. Lord Gali, istirahatlah. Besok ku bawa kamu ke rumah sakit. Jangan tipu aku. Aku tahu akan mati. Kau mau sumber uang baru? Apa katamu? Bawa sumber uang itu. Bawa. Nanti ku beritahu. Baik. Aku turun. Biar aku mati dulu. Ku bawa kau ke neraka. Kalian dengar? 3 hari lagi ke kliniknya. Ini aku ambil dulu. Pohonnya di bawah. Cara pakainya? Pohon itu serahkan. Aku ajarkan. Kepala desa, ini benar-benar pohon uang. Katakan padaku, apa aku benar-benar akan mati? Aduh, Li, jangan overthinking. Besok aku antar ke rumah sakit. Cepat kasih tahu cara pakai pohon ini. Dengar baik. Pohon ini. Begini caranya. Ini wajar karena ya. Lanjut.
Dasar brengsek. Kau tak ada handuk. Oh, oh, oh. Wanita jahat ini, sekat pun tetap. Iya. Aku hehe. 1 sampai 7. Tidak, bilang. Buat barang. Tahu. Minta uang juga. Ayah terluka, harus pulihkan kesehatan. Proyek kota anak lagi. Kekurangan uang. Ayah jangan begitu. Ayah, jangan. Minum, ayah. Ayah, tidak apa-apa. Serius? Ya, benar muntah koin. Ayah, aku sudah buntu. Uang yang kau beri sudah habis. Jangan. Ayah mau kukurung di gua. Wah, mana berani aku, kakek? Sumpit. Maaf, aku ceroboh. Ayah sampai terluka. Pak. Aduh, kamu. Memang anakku. Pasti ku bantu. Puhina. Iya, benar sih. Ayah. Aduh, dia tuh. Ini yang disebut radio. Telepon genggam itu, kan? Gampang. Aku juga beliin ayah sabuk kulit impor. 64. Cuma ini. Nilainya setahun gajimu. Tisu sukses. Wah, kau lebih hebat dari ayahmu. Pasti dong. Lihat. Boleh kami lihat? Lihat, jangan sentuh. Bunyi juga. Masukin lagi. Sepertinya di desa ada sumber uang baru. Wang Degui, ini urusanmu. Akan kusuruh kepala desa dan Zhao Tiezu menyusulmu. Ya. Sabuk kulit asli hadiah anakmu. Koin peratnya. Gak apa-apa. Aduh. Kok cuma segini? Buat beli gesper aja nggak cukup. Kamu kenapa sih? Judi. Ayah terlalu. Sakit. Aduh. Ingat baik-baik. Ayah, coba lagi. Sudahlah. Far. Ambil obat ke dokter Jiang. Jangan tunda. Istirahat cukup. Istirahat. Vape. Aduh. Luka terjatuh waktu kerja. Aduh. Jangan lupa mandi. Terbakar pas. Terbakar.
Sini ku periksa. Ini juga semua. Tak, katakan yang sebenarnya, luka ini dari mana asalnya? Ya. Waktunya minum obat. Aku pergi dulu. Langsung pergi. Dokter, jangan tanya hal yang tidak perlu. Ada obat yang lebih menyiksa? Atau sakit berkali-kali? Ikan kena kayo. Pak Lurah, rupanya anakmu sangat berbakat. Midul. Setengah harian, nyerinya double. Iya, betul. Aduh. Cepetan. Dua kurang satu. Hai. Sudah baik kan? Bahas yang ini. 2 kali lipat. Aduh. Dosis ganda. Jangan-jangan. Diam. Jangan banyak bicara. Makan terus. Wah, garing. Cuma pemanasan? Lihat berapa lapis. Bukan. Bangun. Film. Ayah, kamu kenapa? Dokter Jiang. Halo semua. Sial. Kasih kepala desa berapa obat? Fateh, jangan mati. Kau mati, aku dapat uang dari mana? Pupilnya melebar. Jangan omong, sembuhkan dia. Siapa? Nggak bisa. Kalau kau nggak jujur, aku kasih tahu seluruh desa kau menyiksa ayahmu sendiri. Seluruh desa. Nggak boleh. Rahasia ini hanya untukmu aku cerita. Kepala desa sama dengan pohon uang. Diam di tempat. 30% uang perak yang dia muntahkan untukmu. Ya sudah, aku hanya bisa menjaga rahasiamu. Tapi kepala desa sudah tua dan banyak lukanya. Muntah sama dengan mati. Tetap akan mati. Sebelum mati, cari duit untuk anak. Nay, Pak Zhou, desa kami. ada proyek lebih untung. Pohon uang hidup. Apa maksudnya? Kenapa begitu? Santai saja, Pak Zhou. Untung besar, modal sedikit. Bas. Besok lihat sendiri. Ya, baiklah.
Sialan. Demi acara seru besok. Hari ini, kubiarkan dulu. Bocah kurang ajar ini. Benar-benar ingin membunuhku. Tidak boleh. Dan seluruh kota akan melakukannya. Ayah, Kepala desa. Caramu pura-pura tidur lebih buruk dari Bibi Li. Jiang Yuking. Tentu saja. Aduh, benar-benar aduh. Asalkan jangan bilang orang luar. Aku beri kau tiap hari uang. Tak perlu uang, kepala desa. Pergi saja begitu. Kakak Tisu bagaimana? Desa dan warga desa bagaimana? Ngapain sih? Asalkan kasih saya HP itu. Anjing bisa selamatkan kau. Syaratnya, kau tahan sampai saat itu. Baiklah. Besok kau patuh pada mereka. Sisanya biar aku urut. Ya, ayah. Kantor polisi. Lapor polis. Tizu, ngumpulin semua orang buat apa? Semua. Aku nemu sumber duit baru. Di mana pohon uang yang baru? Nah, ini Pak Lurah. Itu bapakku. Bukan polisi. Hati-hati. Iya, benar-benar. Katanya Bapak mau. Apa kamu mau membantu desa? Sekarang. Buktikan diri. Tiba, ya. Baiklah. tuapuilah. Aku seperti keluarga Li. Bisa keluar uang. Mana mungkin kepala desa? Kepala desa juga. Muntahkan uang. Kalau bisa, pasti sudah. Aku tahu kalian ragu. Apa? Akan kubuktikan. Iya. Kita bakal kaya lagi. Uangnya keluar. Kepala desa bisa ngeluarin uang. Wah, kita bakal kaya lagi. Tapi, Bapakku, satu-satunya sumber uang di desa kita. Bang mau uang. Harus ikut aturanku. Pertunjukan dimulai. Harus ikut aturanku. Uang dari Bapakku. Setengah. Untukku. Apa hakmu? Itu milik desa. Diam. Tanpa aku, kalian tidak akan dapat sepeser pun. Nggak percaya? Coba. Lihat dia. Mau dengar kalian atau aku? Baiklah.
Itu hak ayah. Ya. Semua lihat. Wah, sayang kamu banget. Aku duluan. Keluargaku butuh uang, anakku perlu bayar sekolah. Aku kenal Tizu sejak kecil. Kau tidak bisa biar aku duluan. Aku duluan. Aku duluan. Sejak aku kenal dia, dari 1 Desember sampai 23 Desember sampai 2. Semua tenang. Kacau begini bisa berbahaya. Aku usul. Andre, daftar, cap jari. Ini menjamin keadilan dan mencegah orang memanfaatkan keadaan. Masuk akal. Yang mau uang, bayar iuran dulu. Ayah, Andre, daftar, cap jari, ambil nomor, lalu urut. Memang sedikit. Hari ini Kamis, Minggu. Jempol di sini. Bayar iuran dulu. Cepetan, yang lain antri. Sialan. Berikutnya. Jangan ada yang berani kabur. Maaf, Nona. Tunggu sebentar. Bukannya uangnya sudah diberikan? Katanya kami boleh bicara dulu. Nunggu apa lagi? Tidak bisa bicara. Istirahat, makan. Kamu ini apa? Investor utamanya belum datang. Hah? Tunggu Pak Zhou lihat ayahku keluar uang. Investasi desa kita. 10 kali lipat. Bahkan lebih. Kita bakal kaya lagi. Haha. Sudah, siapkan semuanya. Kita harus beri kejutan untuk Tuan Zhou. Ayo, bersih-bersih dan pergi. Betul. Selamat datang, Pak Zhou. Selamat datang, Pak Zhou. Pak Zhou, akhirnya Anda datang. Untuk acara hebat yang Anda janjikan, aku bahkan sudah bawa kameraku. Pohon uang itu. Di mana? Wah, sial. Pak Zhou, lihat sana. Mengge, biar Pak Zhou lihat harta desa. Ya ampun, Kepala Desa Xiu Jing. Kepala desa itu pohon uang. Pak Zhou, lihatlah. Kepala desa, coba tahan dulu ya. Masuk. Halo semuanya. Halo Ibu. Ya ampun, ini. Uangnya benar keluar. Ini tidak mungkin. Pak Zhou, ini belum apa-apa. Lebih keras pukul, lebih mahal hasilnya. Tahu juga. Pak Kepala Desa, tahan sedikit ya. Cepat. Landa. Ini benar-benar mengeluarkan emas. Emas. Ini emas. Sudah direkam. Rekam semua. Turun. Benar-benar emas. Sungguhan. Pak Zhou, belum selesai. Akan kutunjukkan lagi. Siap.
Ada giok sisa, aku untung. Ini punyaku, aku yang bayar. Punyaku. Aduh, dosa besar. Dosa besar. Dia bapakmu sendiri. Demi uang, kau. Tertawa, rebut. Kalian yang tamak tanpa batas akan segera masuk neraka. Luar biasa. Benar-benar keajaiban manusia. Aduh, proyek ini aku pasti danai. 50 juta. Tidak, 100 juta. Cemburu. Warga desa kita Siujing. Kita akan makmur. Wah, hebat sekali. Wah. Terima kasih, Bos Zhou dan Pak Kepala Desa. Pukul lebih keras. Pukul kuat biar Pak Kepala. Keluar banyak uang. Bosku, silakan coba. Aku boleh mencoba. Tentu saja, Anda tamu kehormatan kami. Coba. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Cinta itu satu. Asyik. Sudah cukup. Lupakan saja makan enak. Ini semua sudah cukup lezat. Fantastis. Rasanya lebih nikmat dari uang. Dokter Jiang, coba. Benar. Dokter Jiang, ayo ikut memukul. Jangan mau istimewa. Apa? Kata apa? Kau hina kami. Kau juga warga sini. Jangan lupa. Mulai. 3, 2, 1. Dia jatuh, pasangannya. Kamu, jangan bergerak. Poesi. Diam! Jangan bergerak, poesi. Apa yang terjadi? Pak Polisi, ini pengakuan dan bukti kejahatan mereka. Bawa mereka. Lihat. Cepat pergi. Ditangkap karena apa? Pak, ayahku bisa muntah emas. Jiang Yuqing, bersaksilah, kan kau lihat sendiri. Pak Polisi, saya saksi. Warga tidak puas terhadap kepala desa. Jual desa ke developer, mereka lakukan main hakim. Siksa sampai tewas. Tohon, perempuan brengsek. Bicara sekarang. Korban mati 10 menit akibat organ pecah. Sudah mati. Sudah mati. Tidak mungkin, baru saja dia. Pembunuhan. Kriminal kekerasan. Bawa ke kantor. Mustahil, aku lihat ayahku muntah emas. Periksa jenazah. Pasti ada emas di perutnya. Dalam muntahan mayat ditemukan banyak benda logam asing, tapi hanya logam biasa, tidak ada emas atau perak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya bisa bersaksi, Pak. Logam-logam ini dipimpin Zhao Tiezu, warga. Paksa kepala desa telan. Tohon, aku tak gila mana mungkin. Pak Polisi,
Ini laporan uji kualitas air dari sumur tua. Ada zat halusinogen penyebab keracunan massal. Omong kosong. Kalau benar, kenapa hanya kami yang keracunan? Aku dokter. Tak minum air mentah. Semua. Apa aku gila? Penyiksaan. Pembunuhan. Bawa dia. Dasar. Ngapain kau? Itu benar. Ini benar. Aku tidak bohong. Dia muntah uang. Aku juga. Mana ada uang? Kak Tizu, uang ayahmu. Kaulah yang menelan. Tanda bintang, aduh tanda bintang. Kalau ayah bisa, aku juga bisa. Uang itu uang. Aku waras, kalian gila. Aku pohon uang. Bawa dia. Biarkan aku muntah. Nanti ku kembalikan, ya. Yuking, adakah kau yang merancang semua ini? Mana? Keserahanlah wabahnya. Aku hanya buka kedok. Mereba. Tanda bintang Shire tidak jelas tanda bintang. Cuci mobil. Koin perak untuk ortu. Untung tak bertindak siang tadi. Tapi kata warga, benda itu ada di sini. Pohon uang ditemukan di dalam sumur ini. Nah, dapat. Pohon uang baru. Saya. Aku jadi kaya.